Jadi setan Dempak ini, Jurik Dempak ini sosok setan yang mukanya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, mukanya ini rata. Jadi masyarakat desanya si Mbah Bale ini menamakan setan tersebut adalah Jurik Dempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Yang dimana kembali lagi saya akan menceritakan suatu kisah horor atau mistis ya. Yang dimana kejadian ini saya dapat dari berbagai sumber. Jadi kejadian ini terjadi di kota Karawang, di sebuah desa yang ada di kota Karawang, yang dimana kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 90-an. Sumber-sumber yang dimaksud ada yang namanya Kang Bale, ada juga si Kang Banem, RT Sadun, ada Pak Ruslan gitu. Nah ini 4 orang ini seorang pemuda yang sudah tidak muda lagi gitu. Mbah-mbah lah, udah mbah-mbah. Si Mbah Bale, si Mbah Banem, Mbah Sadun, ini dia RT Sadun dan Mbah Ruslan. Nah, jadi konon ketika itu di desanya mereka ini, anggaplah kita munculkan satu nama Mbah Bale lah ya. Nah, di desanya Mbah Bale ini ada sosok setan yang masyarakat desa tersebut menamakan setan tersebut adalah Jurik Dempak. Jadi kalau Dempak itu bahasa Indonesianya itu setan bermuka rata. Dempak itu rata ya. Kalau Dempak itu bahasa Sunda. Jadi setan Dempak ini, Jurik Dempak ini sosok setan yang mukanya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, mukanya ini rata. Jadi masyarakat desanya si Mbah Bale ini menamakan setan tersebut adalah Jurik Dempak. Kayak gitu konon ceritanya Lovers. Nah, jadi sebelum lanjut ke ceritanya, bagi Lovers semua ya yang belum subscribe atau bagi yang sedang menonton video ini yang belum subscribe ya subscribe dulu lah ya supaya saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amalan Lucky Lovers ini yang sudah subscribe ini mendapatkan balasan dari Allah yang berkali-kali lipat lah ya. Triliunan kali lipat lah. Oke, mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Konon kata si Mbah Bale ini, di desanya Mbah Bale ini, tadinya desanya Mbah Bale ini aman lah, aman dan tidak jarang atau bahkan tidak ada hal-hal yang mistis yang terjadi di desanya Mbah Bale ini. Sampai singkat cerita ada ketika itu seseorang yang melakukan tabrak lari. Jadi ada seorang wanita ketika itu yang tertabrak oleh sebuah mobil sampai ketika itu penuturannya lehernya, kepalanya ini terputus dengan badan gitu. Kepalanya terputus dengan badan, dan dimana pada keesokan harinya itu kejadian tabrakan itu pada malam hari. Kan keesokan harinya ini jasad wanita yang tertabrak itu yang kepalanya hilang, ini kepalanya tidak ditemukan. Konon katanya kepalanya ini keseret dengan mobil sampai putus, dan gak tahu mental kemana, gak ditemukan lah kepalanya itu. Ya katanya masih mukanya ini sampai hancur kena jalan gitu ya, kena jalan.
yang dimana ketika itu jalanan-jalanan ketika itu belum belum seperti sekarang ya, masih pada jelek. Mungkin itu yang menyebabkan muka dia dempak gitu ya. Muka si hantu itu dempak, dempak itu rata karena keseret oleh jalan. Konon ceritanya seperti itu. Nah, kejadian masyarakat-masyarakat yang melihat si jurig dempak ini ya, narasumber si Mbah Bale juga pernah ya melihat sosok jurig dempak tersebut. Jadi jurig itu setan, kalau persia jurig itu bahasa Sunda. Jadi kalau orang Sunda nyebutnya ini itu jurig dempak. Awas ente tong ulin puting-puting sih. Bisa jurig dempak. Ketika itu jurig dempak ini sangat tenar lah di desanya si Mbah Bale tersebut, sehingga anak kecil, baik yang anak kecil maupun yang masih udah gede, pemuda-pemuda ini pada takut ketika itu. Pada takut ngeronda sendirian. Karena apa? Karena jurig dempak di desanya Mbah Bale ini masih berkeliaran. Sosok jurig dempak ini gitu. Jadi ketika itu di desanya Mbah Bale ini jurig dempak ini tenar ya, sangat tenar lah. Melebihi ketenarannya Coldplay mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada seseorang yang sok-sok jago gitu ya, lagi sendiri, apa sih setan gitu, awas lo ada jurig dempak loh katanya. Takut orang itu gitu, karena sudah membuming cerita jurig dempak ini di desanya Mbah Bale. Nah, Lucky Lovers, Mbah Bale pun pernah ya melihat jurig dempak tersebut, yang dimana ketika itu Lucky Lovers, Bang Bale ini sudah ngeronda ya. Jadi ketika itu ke desanya Mbah Bale ini belum ada listrik, penuturannya belum ada listrik, belum ada penerangan ketika itu, belum ada listrik, belum ada penerangan. Yang dimana desa-desanya Mbah Bale ini hanya pakai lampu-lampu cemple lah. Kalau di bahasa Inggrisnya mah ada lampu cemple gitu. Lampu cemple, kadang pakai lampu yang pakai minyak tanah, pakai sumbu kayak gitu ya. Kalau di pos ronda ini Mbah Bale ini suka untuk memberikan penerangan ini suka pakai, kalau di kita ada namanya patromak. Patromak. Ini beli sumbu, nanti kita ngompak itu cus gitu. Pakai spiritus lah. Nah ketika itu sekitar jam 9 malam loh Lovers ya, sekitar jam 9 malam Mbak Bale pun datang ke pos ronda, yang dimana jadwal pos ronda ketika itu ada 5 orang. Ketika itu Bang Bale, si Mbah Bale ini sendirilah, sampai pos ronda itu sendiri, lagi duduk, lagi ngopi kayak gini, teman-teman kemana gitu ya. Nah ketika itu belum ada handphone ya, penuturannya belum ada handphone gitu. Ya teman-teman kemana ini, belum pada datang gitu ya. Akhirnya ngerokok lah Mbah Bale itu, ninyu kopi ya sambil ngerokok gini. Di ujung jalan, di ujung desa, di jalanan yang sebelah kanan pos ronda itu, sama-sama Mbah Bale ini melihat sesosok lampu gitu ya, lampu itu jalan. Setelah dekat Mbah Bale melihat itu ada, kalau di kita mah ada sakoteng. Apa ya bahasa Indonesia sakoteng itu ya? Sekuteng lah. Ada tukang sekuteng yang biasanya Mbah Bale dan rekan-rekannya suka beli kalau saat ngerondain, enak anget gitu, anget pakai jahe gitu, ada kuahnya. Terus ada apa sih sekuteng itu ya, kayak candil, kayak kolak lah kayak gitu, tapi pakai jahe, enak kalau dimakan malam-malam. Setelah itu datang nih, tukang sekuteng itu datang, lagi ngedorong sekuteng kayak gitu aja. Nah yang anehnya ketika itu, kok tukang sekuteng yang biasa saya beli, penuturan Simbah Bale ini dalam hati, ini kok yang dagangnya kok perempuan gitu. Tapi ketika itu mukanya belum jelas, karena apa? Mbah Bale ini menganggap itu perempuan karena rambutnya panjang. Penuturannya ketika itu tidak memakai baju perempuan ya, memakai apa sih ya? Training, celana kayak gini lah, celana panjang kayak gitu ya. Bajunya baju biasa, baju kancing, tapi rambutnya panjang. Tuturnya Mbah Bale ketika itu. Tapi menganggap itu perempuan karena rambutnya panjang itu aja, tapi tidak melihat muka ketika itu. Hanya jarak 5 meter Mbah Bale pun dari apa pos rondanya mesen lah. Ketika mesennya bukan Neng sekuteng, bukan gitu. Bang sekuteng gitu. Disangkanya
tukang sekuteng ini laki-laki tapi rambutnya panjang kayak itu. Bang sekuteng katanya. Akhirnya diladangin lah sama tukang sekuteng ini. Ada diladangin. Nah, udah diladangin, beres ngeladangin si tukang sekutengnya itu ya. Ngomong, ini bang sekutengnya udah jadi. Wah, biasanya kan dianterin ya, kalau udah jadi itu dianterin, tapi si tukang dagangnya itu ngomong. Yang anehnya kagetnya suaranya suara perempuan. Wah, kok aneh ya tukang sekuteng perempuan ya? Mungkin cantik nih kata si Mang Bale ini. Mungkin cantik ya. Hanya menghampiri lah Mang Bale ini. Oh neng dagang sekuteng malam-malam ini yang si Amangnya kemana gitu. Gak ngejawab gitu si tukang sekutengnya itu. Ketika Bang Bale ini si Bah Bale ini menghampiri tukang sekuteng ini. Tukang sekuteng ini memalikin badannya sambil membawa sekuteng kayak gini. Ini bang, ceritanya. Ini bang sekutengnya suaranya suara cewek. Nah, tapi ketika itu Bang Bale ini si Mbah Bale ini kaget sekaget-kagetnya karena melihat muka si tukang sekuteng ini rata. Mukanya ini rata. Jadi suaranya suara wanita ketika itu. Tapi mukanya rata. Ketika itu sontak lari lah si Mbah Bale ini, lari terbirit-birit lah. Lari terbirit-birit, ngegedor rumahnya temennya, ada si Mbah Banem. Berarti lagi muda ketika itu ya. Si Mbah Bale ini lagi muda. Anggap si Kang Banem lah. Si Kang Bale ini ngegedor-gedor rumahnya si Kang Banem. Nom, nom. Dibukalah pintunya. Ada apa lu, Le? Kayak yang ketakutan aja, kayak habis ngelihat setan lu. Anjir, itu ada jurik dempak katanya. Kata si Bang Bale ini ya, ada jurik dempak itu. Jurik dempak kayak gimana? Diceritakan lah. Diceritakan sama si ini teh, sama si Bang Bale ini ke si Bang Banem. Ceritakan, lu mah ngaya penglihatan kali. Iya beneran tukang sekutang. Tukang sekutang. Ini mukanya rata katanya. Udah masuk dulu ngopi-ngopi itu tuh. Bikin sendiri kopinya dalam rumah. Akhirnya bikin kopi lah sendiri. Si Mbah Bale ini ketika itu masih muda ya, si Kang Bale berarti ya. Si Kang Bale ini bikin kopi sendiri di rumahnya si Kang Banem ketika itu ya. Bikin kopi di dapur. Ada-ada aja si Kang Bale, kata si Kang Banem ketika itu. Akhirnya si Kang Bale pun setelah bikin kopi, ngopi, mau jam berapa ke pos ronda? Ya udah kan nunggu si Sadun lah sama si Ruslan. Ntar katanya mau nyamper ke rumah gua, kata si Kang Banem ketika itu. Ya udah gua di kamar lu ya, di kamar. Akhirnya si Kang Bale ini di kamar lah. Di kamarnya si Kang Banem dan nyetel radio. Ketika itu radio ini sangat berharga sekali ya pada tahun-tahun 90-an kayak gitu. Nyetel radio, ngedengerin dongeng lah si Kang Bale itu. Ada sebuah dongeng yang lagi booming ketika itu. Nyetel radio. Si Kang Banem lagi ngerokok di depan rumah, lagi ngerokok aja. Nah, tiba-tiba ada suara apa, mangkok yang ditakol-takol, ting 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 ting. Nah, biasanya itu ciri khas tukang sekutang. Ciri khas tukang sekutang, ting 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 kayak gitu di ini. Setelah itu tukang sekutang ini melewat di depan rumahnya si Kang Banem ini, melewat dan manggil tukang sekutang ini. Ketika itu kan penerangan belum terang, belum ada lampu kayak sekarang ya. Manggil, Kang, sekutang Kang, katanya. Suaranya suara cewek. Suaranya suara cewek. Wah, cewek ini katanya. Ya masih sore lah katanya, jam 10-an lah katanya, jam 10, jam 9-an. Cewek. Ya udah Neng, sekutang satu katanya. Mesen lah sekutang satu. Samperin lah. Ketika itu tukang sekutang ini ngelangkah lah si Kang Banem ini ke arah tukang sekutang ini, kurang lebih ada 10 sampai 15 langkah lah. Ngobrol ketika itu si Kang Banem ini. Si ceweknya ini lagi ngeladangin sekutang kayak gini. Si Kang Banem pun ngobrol. Dari mana Neng? Oh dari desa sana. Udah lama jualan sekutang, biasa kan ada si akang-akang itu. Oh iya itu masih saudara saya, kata si cewek itu. Masih saudara saya. Lagi sakit jadi saya gantikan dulu lah seminggu ini mah, kata si cewek itu. Lagi ngeladangin kayak gitu, tapi tidak menunjukkan muka, mukanya itu kayak gini. Jadi dia tidak melihat muka.
Wah boleh juga nih kata si Kang Banam ketika itu. Langsung Kang Banam ketika itu cari-cari perhatian lah, cari-cari perhatian ke cewek yang dagang sukuteng itu dengan cara menceritakan kejadian si Kang Bale yang ketika itu melihat setan juri dempak itu ya di pos ronda gitu. Neng, aduh teman saya ada-ada aja ya. Kenapa Kang? Katanya. Iya tadi lari-lari ke rumah ngegedor-gedor pintu, katanya dia lihat juri dempak. Apa juri dempak teh? Kata si sosok tukang sekuteng itu. Iya katanya tadi ada tukang sekuteng, tukang sekuteng neng cing. Dia lari mukanya rata cing, mukanya rata cing. Dia lari cing. Emang abang gak takut kalau lihat tukang sekuteng mukanya rata kan? Ah neng, setan mah sama abang mah. Malah setan yang takut sama abang neng katanya. Ya iya lucu aja teman abang tadi si Kang Bale ini lari-lari. Lihat tukang sekuteng mukanya rata cing. Nah ketika ngomong kayak gitu, si tukang sekuteng ini ngomong ke si Kang Banem, mukanya kayak gini bukan bang? Cina. Jadi si tukang sekuteng ini melirik ke Kang Banem sambil memperlihatkan mukanya. Tukang sekuteng itu yang mukanya rata itu mukanya kayak gini bukan bang? Sontak Kang Banem di sana kaget, lari lah. Jadi yang memperlihatkannya itu ya mukanya rata, mukanya itu rata-rata. Rata, nggak ada hidung, nggak ada muka, nggak ada mulut gitu ya. Nggak ada mata, nggak ada mulut. Mukanya kayak gini bukan bang? Wah lari lah si Kang Banem ini, lari langsung buka pintunya langsung masuk ke kamarnya si Kang Banem yang ketika itu ada si Kang Bale di sana. Ada si Kang Bale. Lu ngapain lu lari-lari? Anjing itu ada tukang sekutang itu bener mukanya rata, mukanya rata. Wah kan, lu kan diliatin kan panjang kan mukanya cewek tapi kan yang dengan sekutangnya kata si Kang Bale gitu. Iya le, iya ternyata lu bener le. Makanya lu jangan suka ngeledek-ledekin gua. Iya sorry le katanya. Udah kejadian tersebut berlalu lah. Nah, sekitar kurang lebih jam udah agak malaman lah jam 11-an ya datanglah si Kang Sadun nih dengan Kang Ruslan ini datang ke rumah si Kang Banem ini. 6 ayo 6 ngerondaran 6. Sorry nih gua kemalaman nih tadi gua ketiduran. Oga udah di sini aja. Emang kenapa 6? Kenapa? Ya gua ceritain juga lu gak akan ini. Gua ceritain juga lu gak akan percaya. Iya ada apa? Diceritakan lah kejadiannya kayak gini. Malah ketawa ketika itu si Kang Sadun dengan si Kang Ruslan ini. Lah lu mah kebanyakan nonton dongeng di radio kan, kebanyakan ngedengerin dongeng di radio katanya. Ya udah gua kesana dulu lah ya, gak enak jadwal ronda. Akhirnya si Kang Sadun lah kesana dengan Kang Ruslan ketika itu. Kang Sadun kesana dengan Kang Ruslan. Ngeronda berdua ketika itu si Kang Bale dengan si Kang Banem ini di rumahnya. Di depan rumahnya semalaman itu diem aja menceritakan hal tersebut. Si Kang Sadun dengan Kang Ruslan ngeronda berdua. Tapi di malam itu tidak terjadi kejadian apa-apa ya yang menimpa Kang Sadun dengan Kang Ruslan ini. Nah sudahlah kejadian tersebut berlalu Kilopes. Nah kurang lebih beberapa hari kemudian Kilopes ya. Ada lagi seorang ibu-ibu. Sekarang yang mengalami kejadiannya ibu-ibu. Anggap namanya Mak Emi. Anggap namanya Mak Emi. Nah, kebiasaan di desanya si Kang Bale itu ketika itu kalau ibu-ibu ini sebelum subuh ini kalau enggak setelah subuh gitu ya. Suka pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk membeli sayur mayur kayak gitu supaya masih seger ya. Bahan-bahan inilah bahan-bahan makan untuk nanti besoknya nanti siangnya gitu. Nah, kadang kalau di tempat Kang Bale ini ada kalau di kita mah namanya endul. Jadi endul ini seorang pedagang yang dagang semua kebutuhan dapur. Ada dari terasi, cengek, sayur mayur. Yang dagangan ini suka dipanggul di atas ini ya, di atas kepala. Jadi kepalanya ini pakai anduk. Terus kayak ada apa sih buat ini beras kayak gitu. Dipanggul di sini ya, nih isinya tuh itu. Terus sambil diteng-teng kayak gini, endul nanti gitu. Nah, akhirnya kurang lebih jam sebelum subuh ketika itu
Mak Emi ini kan biasanya terbangun. Ada suara endul kayak gitu, endul gitu. Endul nih. Ya udah saya nggak usah ke pasar, kita belanja di endul aja, kata si Mak Emi ketika itu. Cek, beli cek. Cek itu panggilan perempuan untuk Sunda ya. Cek beli cek. Nah, ketika itu si endulnya ini biasa ya, rambutnya panjang gitu, rambutnya panjang kayak gini, menutupi wajahnya kayak gini, ditaruh aja kayak gini. Milihin Mak Emi teh, milihin ada kangkung, ada cengkeh gitu, terasi lah untuk bahan masak lah besok siang gitu. Berapa cek ketika mau membayar gitu, si tukang endulnya itu ngeginiin rambutnya kayak gini. Berapa cek, misalnya 5.000 bu katanya. Wah kaget si Mak Emi ini, karena tukang endulnya itu ketika menyebut 5.000 bu katanya, kaget, lari ketika itu si Mak Emi ini, lari ke depan tetangganya, penturan si Mak Emi ini. Jadi dia saking kagetnya, saking sasahnya ya, jadi lari itu bukan ke dalam rumah, lari ke depan ke rumah tetangganya, lari gitu. Lari. Nah ketika si Mak Emi lari ke tetangganya, kata itu ada tetangganya, siapa ya namanya ya, Mawarsih lah. Mawarsi ini sedang menjemur-jemurkan pakaian ya, pakaian gitu ya, yang bekas dicuci gitu ya, dijemur. Si Warsi, diem aja si Bu Warsinya itu. Ada apa, Mi? Anjing itu ada jurik dempak, pura-pura jadi tukang endul katanya. Ada jurik dempak. Jurik dempak gimana, Mi? Kata si Bu Warsi itu. Iya, gue lagi ini diceritakan lah ketika itu sama si Mak Emi ini kepada si Mak Warsi ini. Ketika itu si Mak Warsi ini sedang ngejemur pakaian aja kayak gini. Anjing itu mukanya rata, Mi. Rata sih, rata. Takut. Dulu masuk ke rumah jangan ngejemur malam-malam sih. Rata gimana, Mi? Kata si Warsi ini. Iya, mukanya tuh rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Kayak gini bukan mukanya, Mi, katanya. Sambil ngejemur pakaian itu si Bu Warsi ini ngelirik ke si Mak Emi itu ya. Jadi kayak gini bukan mukanya, Mi, gitu. Wah, si Mak Emi pun lari lagi ya. Ternyata itu jurik dempak lagi itu. Lari langsung masuk ke rumahnya. Ketika itu masuk ke rumah, tuh pintu udah cukruk kayak gitu. Banyak ketika itu warga-warga yang melihat kejadian jurik dempak itu. RT Sadun juga pernah mengalami ya. RT Sadun pernah mengalami ketika itu. RT Sadun ini dengan si Kang Ruslan. Nah, akhirnya mengalami juga nih mereka berdua. Ketika itu lagi nakolin kentongan aja ya. Kalau di desa-desa, kalau ngoronda ini, gak tahu di kota ada nggak ya, namanya kentongan. Jadi ditakol kayak gitu, kalau setiap ini kalau kita ada ngelewat ke rumah warga nih, ditakol kantongannya itu, tung gitu, untuk menandakan bahwa jadi warga ini tidurnya ini nyenyak karena ada orang yang meronda gitu. Tung ditakol-takolin. Akhirnya setelah si Kang Ruslan ini sampai ke ujung desa, di sana ada rumah paling ujung, anggap rumah siapa ya, si Kang Asep lah, Kang Asep. Nah di depan rumahnya Kang Asep ini ada seorang wanita dengan rambut panjang yang sedang berdiri aja kayak gini. Seorang wanita itu dengan rambut panjang yang sedang berdiri. Setelah itu dipanggil lah, disapa si wanita itu oleh si Kang Sadun ini ya, dengan si Kang Ruslan ini. Cek, can sare cek, puting-puting, cek belum tidur malam-malam. Gak ngejawab si wanita yang berdiri itu, cek katanya. Gak ngejawab juga. Akhirnya si Kang Ruslan ini jalan ke arah depan wanita yang membelakangnya itu. Ketika jalan, sontak Kang Ruslan dengan si Kang Sadun ini kaget karena melihat sosok muka wanita ini dempak ya, rata kayak gini. Wah, kentongannya langsung dilemparin, langsung lari terbirit-birit, langsung nyampe ke rumahnya si Kang Bale. Kang Bale ketika itu lagi sama si Kang Banem, tentunya lagi ngopi, lagi ngerokok. Ada apa, Dun?
lari-lari, anjing bener itu yang lu ceritakan itu jurik dempak itu ada. Tadi gue lagi ngeronda lagi gini diceritakan lah kejadian itu. Ya kan bener kan, aneh ini di kampung ini bukan hanya kita berempat aja nih yang sering melihat itu tuh si Kang Emi, si Ma Emi. Terus ada lagi si Anu juga melihat apa jurik dempak itu. Kadang jurik dempak itu lagi nongkrong di apa sih di irigasi ya kan, kalau irigasi itu ada bendungan, ada jalan, ada tempat duduk segini gitu. Kadang dia suka nongkrong di sana gitu ya. Terus ada beberapa anak muda ketika itu lagi habis ngapel lah ke rumah ceweknya, datang ke lokasi irigasi itu, ya cewek duduk aja kayak gini. Terus digoda-godain cewek itu. Cewek, cewek gitu kata beberapa anak muda ini. Ketika cewek itu melihat memalingkan mukanya, ternyata itu si jurik dempak itu. Mukanya rata kayak gini aja. Nah, paling sering nongkrong si jurik dempak itu di irigasi itu, di irigasi yang ada kursi dari beton dari semen gitu. Duduk di sana. Sehingga banyak warga di desa Mbah Bale ini, di desanya si Kang Bale ini, yang awalnya tidak mempercayai sampai mempercayai karena didatangi sendiri oleh sosok jurik dempak itu kayak gitu. Sampai pada akhirnya ini penuturan warga sana dan sesepuh desa sana, ini hal yang tidak wajar gitu. Hal yang tidak wajar gitu. Kalau kejadian-kejadian kayak gini, kalau misalnya 1 orang 2 orang sih wajar lah. Ini hampir semua warga diperlihatkan sosok jurik dempak ini. Yang tadinya warga ini menganggapnya di desa itu ada yang sedang melakukan pesugihan. Tadinya menganggapnya kayak gitu. Sampai pada akhir ceritanya, warga ini pada hari Minggu, nah ini kejadian jurik dempak ini kurang lebih 10 harian Lovers ya. 10 harian lah kejadian boomingnya ini. Nah, ketika itu pada hari Minggu ini warga desanya si Kang Bale ini lagi mengadakan bersih-bersih desa. Semua desa dibersihin lah, pohon-pohon ini dibersihin gitu, disapuin semuanya bersih. Sampai ketika itu si Kang Bale ini membersihkan gorong-gorong dekat irigasi. Kang Bale ini membersihkan gorong-gorong dekat irigasi, yang dimana ketika itu diketemukanlah satu potong kepala yang muka kepala itu udah hancur, udah liur, dan ada beberapa rambut yang tersisa, yang bukan menggantung ya, nyangsang teh apa sih ya, yang tersangkut ke dahan-dahan yang ada di gorong-gorong itu. Akhirnya booming lah kejadian tersebut di desanya si Kang Bale ini. Akhirnya ketika ditelaah gitu, orang desa ini menganggap bahwa kepala ini adalah kepala orang yang ditabrak lari, seorang cewek yang ditabrak lari oleh pelaku tabrak lari itu, yang kepalanya tertinggal, yang kepalanya tidak diketahui keberadaannya itu, kayak gitu. Akhirnya diketemukanlah kepalanya itu, singkat cerita dikuburkanlah kepalanya, disatukan dengan si jasadnya itu ya, diajikan. Nah, udah gitu konon katanya tempat yang diketemukannya kepala juga itu diajikan oleh ustadz atau gimana gitu, terus diselamatan gitu ya, ngaji yasin, ngaji ini, ngaji ini. Nah, setelah terjadinya kejadian tersebut, sosok jurik dempak ini ya sudah tidak menampakkan dirinya di desa Kang Bale kayak gitu. Nah, sosok jurik dempak ini sangat tenar ketika itu di desanya si Kang Bale. Sampai suatu saat Kang Bale pun bermimpi ya, didatangi oleh sosok seorang wanita ya, tapi tidak dempak, tapi perawakan ini sama kayak jurik dempak gitu ya. Tapi mukanya cantik. Wanita yang ada di mimpinya Kang Bale ini mukanya cantik, dan wanita tersebut mengucapkan terima kasih ke Kang Bale. Terima kasih Kang, terima kasih apa teh? Terima kasih apa? Ya, Kang sudah menemukan kepala saya. Akang sudah menemukan kepala saya. Oh, teteh jurik dempak teh lain katanya.
wanita itu cuma senyum. Jadi ketika Kang Bale nanya, oh teteh itu jurik dempak bukan yang sering nampakin di desa ini, si cewek ini cuma senyum ya, senyum, tidak lama menjawab, iya Kang, saya cewek itu jurik dempak, intinya kayak gitulah. Ya udah teteh, ini ya aman-aman ya di alam sana, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ketika itu Kang Bale ini ngobrol ya di mimpi itu dengan sosok jurik dempak ya, tapi mukanya cantik, yang ngaku wanita itu adalah jurik dempak. Kang Bale tidak takut karena mukanya cantik, penuturannya kayak gitu. Nah setelah hal tersebut terjadi, tidak ada ya kejadian-kejadian lagi, kejadian-kejadian penampakan jurik dempak yang ada di desanya Kang Bale itu. Kayak gitu di Kelopos kejadiannya ya. Mungkin cerita ini tidak begitu seram ya, tapi lebih kepada lucu, kata saya, lebih ke lucu gitu. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur, dan terima kasih kepada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai ya. Dan yang belum subscribe dulu ya, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya gitu. Dan tak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua dan yang menonton video ini, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti wafat ya, tidak sakit-sakit lagi lah ya. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di hari akhir, dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.